Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya di sini akan menjelaskan mengenai materi tentang an expanded theory of knowledge by presence mysticism in general dari buku The Principle of Epistemology in Islamic Philosophy. Dalam hal ini akan menjelaskan on the common core of varieties of mysticism. Mistisme sebagai konsep khusus yang mencakup sederetan gagasan dan pengalaman intelektual dan psikologis unitary consciousness atau kesadaran dalam kesatuan. Jadi dalam hal ini mistisme itu seperti abstrak. Jadi sesuatu yang tidak pasti. Intinya seperti itu mistisme. Dan mystic consciousness in non-representational. The meaning of non-representational is abstract. Nah, maka dari itu, how can we identify mystical experience? Bagaimana cara kita itu mengidentifikasi sesuatu pengalaman mistik atau sesuatu pengalaman yang abstrak? Kita mengidentifikasinya dengan cara sesuatu yang kita lihat dengan pengetahuan yang kita punya, kemudian kita merepresentasikan apa yang baru saja kita lihat ini dan menjadikannya tipuan halusinasi yang menampilkan dirinya ke mode kesadaran. Contohnya, kita melihat sekelebatan putih seperti itu. Dalam hal ini otak kita langsung merepresentasikan apa yang kita lihat putih-putih itu sesuai dengan apa yang pernah kita lihat sebelumnya, meskipun itu di dalam gambar atau di dalam dunia nyata. Seperti hanya ketika melihat putih berarti itu direpresentasikan sebuah makhluk halus atau bagaimana dan sebagainya, seperti itu. Contohnya seperti itu. Dalam hal ini para filsuf itu mempunyai satu-satunya jawaban yang logis yang mengidentifikasi bahwa mistis ini benar, abstrak ini benar, yaitu dengan adanya keteraturan dan keseragaman yang membenarkan kita untuk menyebutnya bahwa itu mistis. Jadi ada keteraturan, ada keseragaman antar beberapa orang yang melihat hal tersebut. Jadi misalkan di sini ada 5 orang dan 4 dari 5 orang tersebut melihat sesuatu yang sama di waktu yang sama, dan hal tersebut dianggap abstrak tersebut benar. Mystical statement dapat didefinisikan sebagai pernyataan mistik apabila terjadi dualisme antara subjek dan objek. Jadi di dalam dalam mistik itu terjadi pluralisme di dalamnya. Ada 3 unsur yang menyebabkan, yang bisa menyebabkan bahwa hal itu termasuk mistikal. Yang pertama, terdiri dari subjek yang mengetahui, kemudian ada representasi objek yang diketahui, kemudian ada realitas independen dari objek eksternal. Jadi bisa ditekankan kembali, di dalam mystical itu terdapat 3 unsur. Yang pertama subjek yang mengetahui, kemudian objek yang diketahui, yang ketiga realitas independen dari objek eksternal tersebut. Di sini Plato telah mengatakan bahwa segala jenis pluralitas dalam pengetahuan dan emosi tidak sejalan dengan kesadaran kesatuan absolut, maka hal tersebut disebut dengan mistisme. Dan tidak ada kesadaran mistis yang dapat identik dengan mode pengetahuan apapun melalui korespondensi, baik dalam teori maupun dalam kebenaran.
Dalam hal ini korespondensi itu berarti berpikir mengenai sesuatu hal itu secara relevan. Dan sebaliknya, tidak ada pengetahuan korespondensi yang dapat identik dengan tingkat kesadaran mistik apapun, baik dalam kebenaran maupun dalam teori. Religion and mysticism, atau agama dan mistik. Belief in absolute power or absolute will as the highest concern. Kepercayaan pada kekuatan absolut atau kehendak absolut sebagai perhatian tertinggi. Dalam hal ini, keyakinan kepada apa yang menjadi objek perhatian tertinggi dari subjek yang beriman adalah analisis dari hipotesis agama. Hal ini juga mencirikan dari pernyataan ketika X percaya kepada Tuhan. Hal tersebut itu menyiratkan juga bahwa X itu mengenal Tuhan. Nah, maka dari itu terdapat ciri kesamaan yang sama antara mistis dan agama, mistisisme dan agama. Nah, maka dari itu, how then we can identify religion with mysticism? Bagaimana kita bisa mengidentifikasi agama dengan mistisme? Kita dapat menyederhanakan jawaban atas pertanyaan tadi itu dan dalam pemahaman secara intuitif bahwa mistisme yang pada dasarnya merupakan kesadaran kesatuan pada dasarnya tidak religius dan sebaliknya. Agama sebagai hubungan biner atau hubungan yang abstrak, tidak hubungan yang lurus satu kesatuan. Pada dasarnya tidak bersifat mistik. Berkenaan dengan proporsi bahwa keyakinan religius adalah relasi predikat dua tempat yang secara teknis disebut dengan relasi biner atau diadik. Kita dapat mengusulkan bahwa pernyataan X is a religious is equivalent to X is a believer in God, or so as the applicable even to non-theistic religion, X is a believer in absolute self. Nah, X ini adalah religius, setara dengan X orang yang beriman kepada Tuhan. Agar dapat diterapkan di agama non-theistik, X adalah orang yang percaya pada dirinya yang mutlak. Pernyataan pada keyakinan ini bagaimanapun menyiratkan bahwa yang pertama ada subjeknya orang yang percaya dan orang yang percaya, dan yang kedua ada objek yang diyakini siapa? Tuhan. Kemudian yang ketiga ada tindakan keyakinan yang mengikat keduanya bersama-sama dalam keseluruhan yang kompleks. Di sini terjadi ikatan, kalau di contoh ini ikatan dengan sesuatu yang dipercayainya. Nah, dalam analisis ini seperti pengetahuan kita dapat menemukan ciri dualisme. Di sini tuh objek dan subjek. Meskipun terdapat poin-poin yang sama antara mistik dengan religius atau agama, dalam hal ini harus ditekankan bahwa ada poin penting yang harus dibuat adalah bahwa mistisme itu tidak sepenuhnya bergantung kepada agama. Sedemikian rupa sehingga orang dapat jelas memahaminya bahwa X itu religius tidak sama dengan X sedang mengalami mistisme. Hal tersebut yang harus ditekankan. Maka dari itu sah untuk menyebut mistisme sebagai sesuatu dari bentuk pengetahuan karena telah disepakati oleh cukup banyak filsuf bahwa itu adalah kesadaran manusia yang noetik atau tidak secara akurat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena keterbatasan pemahaman mengenai language
English language yang terdapat dalam buku ini mungkin masih banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.